Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rozik dari Kafilah 2 Ki Bagus Hadikusumo. Pada hari ini saya akan mereview sebuah buku dari seorang penulis terkenal di Indonesia yang mungkin teman-teman sudah tahu siapa namanya, yakni Mas Trelie. Mas Darwis ya nama aslinya. Jadi nama novelnya itu Harga Sebuah Percaya. Jadi aku bakal jelasin secara singkat dulu apa saja isi bukunya. Jadi awalnya tokoh utamanya namanya adalah Jim. Jim ini memiliki seorang kekasih. Tapi dia dan kekasihnya itu mempunyai status sosial yang sangat berbeda. Ya ibaratnya Jim ini kelas biasa lah. Terus ceweknya orang-orang bangsawan gitu. Pada suatu hari yang ceweknya nih tiba-tiba dijodohkan dengan laki-laki lain yang setara dengannya, sama bangsawan lain lah. Tapi si ceweknya ini nggak mau, dia maunya tetap sama si Jim. Lalu ceweknya ini nanya ke Jim, minta kepastian dari Jim. Jadi didesak terus lah sama ceweknya ini, ayo Jim, kapan nikah gitu kan, kalau kata orang zaman sekarang. Nah tapi si Jim ini kabur-kaburan. Kalau ditanya jawabnya ya salah-salah aja lah gitu, kayak lepas tanggung jawab karena dia itu gak berani, dia pengecut. Akhirnya ceweknya ini nyerah dan keputusan yang dipilih ceweknya ini bukan nerima perjodohan atau maksa Jim lagi. Nah yang dipilih sama ceweknya ini yaitu minum racun, dan tubuh cewek ini udah gak gerak jadinya karena udah minum racun itu. Nah, kabar kematian si Naila ini kan menyebar ke seluruh kota, termasuk dengarlah ke telinganya si Jim. Tuh panik Jimnya, lari ke tempatnya Naila. Tuh ada surat dari Nailanya gitu. Pokoknya surat wasiatnya lah. Kalau yang diharapin Naila tuh sebenarnya Jim gitu dan lain-lain. Tuh menyesal lah si Jim ini. Dia itu menyesal karena dia merasa harusnya dia itu lebih berani. Tapi ya gitulah, nasi sudah menjadi nasi goreng. Nah terus Jim ini mau balik ke rumahnya kan. Dia tuh kayak ya depresi lah ya, gimana lah ya, ditinggal kekasih pasti depresi lah ya kan. Nah dia tuh berpikir buat bunuh diri, buat mengakhiri hidup. Lalu datanglah secara tiba-tiba kakek-kakek, ya tanpa ajaib tiba-tiba datang gitu, bluk. Nah, datang ke depan Jim dan dia bilang ke Jim kalau harus terus semangat menjalani hidup, anjay. Jadi dia bilang ke Jim buat terus meneruskan hidup. Si Jim ini langsung kayak gimana ya, kayak apa sih lo gitu, asik. Jadi si Jim ini bodo amat, dan pas mau pulang, pas dia mau nyoba bunuh diri, ternyata dia nggak berani. Udah nyatain cinta nggak berani, terus giliran mau bunuh diri juga nggak berani. Maunya apa sih gitu. Lalu si kakek-kakek yang ajaib tadi itu tiba-tiba muncul lagi di depan Jim. Nah kata kakek-kakek ini, lanjutkan saja hidupmu, nanti ada takdir yang akan menjemputnya si Jim lah gitu. Tuh si Jim ini bingung kan, emangnya apa takdir bagus yang akan menjemputku. Soalnya si Jim ini berpikir kalau takdir paling bagus dia tuh nikah sama Naila gitu. Nah Naila yang udah nggak ada, apalagi takdir yang paling bagus. Nah terus si kakek-kakek ini suruh si Jim ini nggak menyerah hidup dan tetap lanjutin. Nah, terus kakek-kakek ini ngabarin kalau besok pagi itu ada kapal perompak gitu. Jadi butuh namanya apa ya, kelasi gitu, anggota kapal gitu. Jadi si Jim ini jadi kelasi lah dia. Mulailah si Jim ini berpetualang dan menjadi petualang yang berani gitu, asik. Nah di petualangan inilah Jim menemukan beberapa motivasi hidup. Keren banget sih si bukunya.
Kayak ada beberapa patah-patah yang kalau dipikir-pikir benar juga gitu. Nah, kenapa aku rekomendasiin buku ini? Karena ada beberapa nilai dalamnya, ya dia tuh syarat akan nilai ya. Salah satunya, walaupun kita tahu takdir kita di depan itu kayak kita itu udah dikasih clue misalnya, nanti takdir kamu kayak gini-gini. Nah, walaupun kita tahu clue takdir kita nggak akan pernah benar-benar bisa tahu apa takdir kita ke depannya. Walaupun kita udah tahu clue-nya udah tahu, nah tapi kita tetap nggak bakalan bisa tahu itu takdir kita menghampiri kita itu seperti apa. Nah, selain itu ada juga nilai-nilai kayak pengorbanan, kekeluargaan, sahabatan, dan lain-lain lah. Jadi intinya ya baca sendiri sih bukunya kata aku. Kalau yang aku bacain tadi itu masih belum bagian yang serunya sih. Masih awal-awal. Ya gimana sih, kayak baru buka buku aja udah tentang meninggal aja ya gitu. Jadi buat yang mau baca langsung aja beli, mau di Gramet boleh, di toko buku yang lain boleh, di online juga bisa, asalkan jangan yang bajakan. Kenapa jangan yang bajakan? Karena penulis itu udah ada kena pajak nulis, pajak penerbit, pajak ini, pajak itu, ya namanya juga tinggal di Indonesia ya. Jadi kalau kita beli yang bajakan ya kasihan penulisnya, ntar nggak makan, ntar nafkahi anak istrinya gimana. Mungkin itu aja sih dari gua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.